Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di perkuliahan Universitas.com untuk mata kuliah pengelolaan administrasi server. Saya ucapkan juga bagi yang berpuasa ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita bisa menjalannya sampai selesai dan kita mendapatkan Oke, untuk jangan lupa mengabsen aplikasi masing-masing, kemudian untuk ambil atau download di Classroom seperti biasanya. Untuk perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi, sambil menunggu yang lain untuk segera bergabung agar bisa nyimak bareng ya mengenai mata kuliah pengelolaan administrasi server. Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Mata kuliah pengelolaan administrasi server ya. Kemarin sudah kita bahas mengenai dasar-dasar SQL pada MySQL. Kemudian hari ini kita akan bahas mengenai fungsi-fungsi MySQL ya. Saya informasikan kembali nanti pada saat setelah UTS nanti baru kita akan lebih fokus ke pembuatan database-nya ya, misal di MySQL. Jadi nanti kalian akan mencoba mengelola
administrasi database di server seperti itu ya. Nah, untuk setengah semester ini memang kita lebih ke teori terlebih dahulu ya. Nanti baru kalian praktekkan pada saat setelah ujian tengah semester. Untuk materi nanti bisa diakses di Classroom ya. Silakan dibuat sebagai bahan belajar nanti, dan juga bisa dibuat untuk pengembangan lebih lanjut ya. Misalkan kurang lengkap, dirasa kurang lengkap, silakan ditambahkan. Referensi banyak ya, di mana saja ada silakan kalian tambahkan ya, boleh ya. Saya malah lebih suka seperti itu. Oke, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Fungsi MySQL yang pertama adalah fungsi string ya. Nah, MySQL memiliki banyak sekali fungsi yang berhubungan dengan operasi string. Nah, berikut ini beberapa fungsi string yang disediakan MySQL ya. Kita lihat ada concat str1, str2. Nah, fungsi ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih string kolom. Sebagai contoh, misalkan akan menggabungkan kolom alamat dan telepon pada tabel pelanggan menjadi sebuah kolom misalnya ya. Ini penggabungan secara bahasa SQL ya, menggunakan MySQL. Nah, kita select di sini untuk pilih ya nama database-nya, misalkan NM pelanggan. Nah, concat ini untuk penggabungan tadi ya. String untuk penggabungan antara alamat dan nomor telepon. Nah, ini jangan lupa untuk petiknya ya, antara alamat dan telepon. Dari apa? Dari tabel pelanggan. Nah, ini nama pelanggannya dari database yang tabel pelanggan ya. Jadi di sini nama pelanggannya, kemudian penggabungan antara alamat dan telepon. Jadi yang dulunya adalah alamat sendiri, kemudian string atau kolom sendiri ya, kemudian nomor telepon itu sendiri. Nah, setelah dengan menggunakan string concat ini, kalian bisa menggabungkan Jakarta Selatan dengan nomor teleponnya. Misalkan Jalan Said Tangerang, kemudian dengan nomor teleponnya. Nah, seperti itu ya. Karena yang kita eksekusi di sini yang kita tampilkan adalah nama pelanggan, berarti nama pelanggan Ahmad Solikin, Jakarta Selatan, tapi langsung dengan nomor teleponnya. Karena di sini alamat dan telepon sudah kita menggunakan fungsi string concat untuk penggabungan. Seperti itu ya. Jadi bisa dicoba juga nanti. Misal penasaran apakah benar concat itu untuk penggabungan string, silahkan nanti dicoba. Kemudian ada concat WS separator str1, str2. Jadi ada separatornya nanti ya. Nah, fungsi ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih string di dalam kolom ya, dengan separator di antara masing-masing string. Nah, contohnya select concat WS, ada separator di sini. Nah, kemudian adi, ida, edi misalkan. Nah, nanti hasil keluarannya seperti ini. Adi, ida, edi ya. Nah, ini separator hanya untuk masalah spasi saja sebenarnya. Oke, untuk nama seperti itu ya. Kemudian ada substr atau string awal panjang. Substring ada string awal panjang. Kemudian substring string form awal for panjang. Mid ada string awal panjang. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengambil atau memotong string dimulai dari karakter awal sebanyak panjang karakter. Nah, sebagai catatan bahwa di MySQL indeks string dimulai dengan 1 bukan 0 ya. Kalau di SQL untuk stringnya itu dimulai 1. Contohnya seperti ini. Misalkan kita gunakan substring ya. Select substring, kemudian budi luhur 1 4. Kemudian hasil keluarannya adalah budi ya. Untuk substring ini adalah awal kemudian panjangnya budi luhur
Kemudian yang keluar adalah body seperti ini ya, dimulai dari 1. Kemudian ada length, string, octet length, kemudian char ya, char length, kemudian karakter length, string sama ya. Nah, string fungsi ini digunakan menghitung panjang suatu string. Select length body luhur, hasil keluarnya adalah 5. Ini harusnya 4 ya stringnya ya, mungkin ada kesalahan. Itu untuk lengthnya. Nah, yang di sini adalah substring, adalah mengambil atau memotong string ini biasanya dimulai dari yang pertama, berarti body ya, karena ini adalah awal ya. Kalau yang stringnya ya, atau kata kalimat. Dan ada left string panjang. Fungsi ini digunakan untuk memotong string dari sebelah kiri sebanyak panjang karakter. Jadi sesuai dengan panjang karakternya ya. Jadi diambil dari sebelah kiri karena left ya. Jadi di sini kan kiri ya, di sini kanan. Nah, di sini adalah body luhur. Nah, yang akan kita potong itu yang akan kita tampilkan itu berapa karakter? Di sini 4. Sama seperti tadi ya, di sini 1, 4 body. Yang pertama yang dimaksud di sini adalah body itu adalah karakter yang pertama, kemudian karakternya yang diambil 4, berarti cuma body. Kalau di sini 5 berarti body L, budil ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ya, panjang suatu string sebenarnya. Oh, ini menggunakan select length. Ya, benar ya. Nah, di sini juga karena di sini menggunakan yang left atau kiri, kita ambil dari yang kiri, BODI, karena di sini 4 karakter. Kalau dari kanan, misalkan di sini 5, berarti luhur yang akan tampil di stringnya ya, di MySQL-nya. Kemudian kita ambil yang dari right ya, string sebelah kanan, berarti kebalikan dari tadi. Karena di sini 4 ya, tadi saya mencontohkan 5, di sini sebelah kanan, jadi cuma uhur karena 4 karakter ya, O H O R di sini dari kanan ya, ambilnya yang sebelah kanan. Jadi L-nya tidak ikut karena 4. Kalau 5 berarti yang tampil adalah luhur, seperti itu. Ini untuk string right ya. Kemudian ada L trim. Berarti untuk menghilangkan spasi di awal string. Nah, diambilkan dari kiri ya. Nah, misalkan di sini adalah kita tuliskan ternyata lebih dari 1 spasi. Nah, kita L trim dulu ya, kita potong, kita hilangkan spasi di depan body ini. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk trim ya, potong ya. Dan yang ini dari kanan ya. Nah, di sini juga menghilangkan spasi di akhir string kanan. Nah, karena di sini spasinya ada kosong di sini ya, ada spasinya. Kita select R trim, nanti akan tampilannya seperti ini. Sama kebalikannya ya dari L trim tadi. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan, kalian mau trim atau potong atau hilangkan yang bagian kanan atau kiri, tergantung ya. Kalau yang kiri berarti menggunakan L, kemudian yang kanan menggunakan R atau right ya, atau L-nya itu adalah left. Paham ya? Nah, kemudian ada trim string. Nah, fungsi ini untuk menghilangkan spasi di awal dan akhir string. Kalau kita cuma menuliskan select trim ya, berarti dia akan menghilangkan spasi yang ada di kanan dan maupun kiri ya, karena tidak ada spesifik dari L maupun R, jadi dia akan memotong L dan R seperti itu ya. Misalkan tulisannya di sini sebelah kiri ada spasinya, kemudian sebelah kanan ada spasinya,
Nah, nanti setelah kita trim ya, kita potong, kita hilangkan spasinya, berarti dia akan tampil seperti ini. Nah, antara L trim, R trim, dan trim bisa membedakan ya. Nah, bisa dicoba nanti. Kemudian ada replace string from str to str. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengganti suatu string dengan string yang lain. Oh. Jadi di sini contohnya select replace. Replace mengganti ya. www.mysql.com misalkan. Nah, di sini str-nya apa? Str-nya yang akan kita ganti adalah w. To str kita ganti dengan apa? X misalnya. Nah, hasil keluarannya di sini adalah xxx mysql.com, karena yang kita ganti adalah w ya, stringnya awal itu yang kita eksekusi adalah w, kemudian to str ini adalah yang akan menggantikan w tadi, x. Misalkan di sini set ya, berarti nanti di sini tampilannya adalah set mysql.com seperti itu ya. Ini secara menggunakan di MySQL menggunakan bahasa SQL untuk replace ya, atau mengganti suatu string dengan string yang lain. Oke, paham ya. Kemudian ke berikutnya adalah repeat string jumlah. Repeat ini tentunya kalian tahu ya, ini untuk pengulangan penduplikasian string sebanyak jumlahnya. Nah, di sini karena repeat di sini adalah ada string kemudian jumlah, memang untuk itu ya, untuk repeat itu seperti itu. Nah, di sini kita lihat stringnya mon, kemudian jumlahnya berapa? 3. Karena ini pengulangan penduplikasian untuk 3 kali, berarti keluarannya adalah mon seperti itu. Kalau di sini 5 ya berarti 5. Nah, kalau di sini 1 ya sudah 1 saja, seperti itu ya. Untuk repeat string jumlah, paham ya. Kemudian ada reverse. Fungsi ini untuk membalik string. Ini untuk membalik reverse. Ini adalah membaliknya. Kita lihat select reverse mysql.com. Karena kita balik, maka dia kembali ke sini. Dia dari belakang dulu ke sini ya. Ada moc lqsim. Nah, ini untuk reverse seperti itu ya. Nah, kalau kita di sini taruh di sini, nanti akan kembali mysql.com seperti itu. Untuk reverse adalah untuk membalik ya, antara repeat dan replace. Silakan bisa kalian bedakan mengenai dua string tersebut ya, fungsi dari MySQL. Kemudian ada lcast string kemudian dan lower ya. Fungsi ini digunakan untuk mengubah string menjadi huruf kecil, low case ya, seperti di bahasa pemrograman mau apapun ya. Di Office juga saya rasa ada ya, namanya low case ya, lower case. Contoh dari low case ini kita select lower MySQL lower berarti down, jadi kecil ya. Kalau uppercase berarti menjadi besar sebenarnya, nanti ada kayaknya. Nah, di sini MySQL select MySQL. Nah, di sini harusnya M-nya juga kecil ya. Ini bisa di kalian rubah nanti. Hasil keluarannya nanti akan menjadi kecil karena apa yang kita eksekusi di sini, yang gede-gede di sini, huruf gede nanti akan menjadi kecil karena kita gunakan fungsi dari lower atau lower case seperti itu ya. Dan di sini ada ucase atau upper ya. Ini kebalikan dari tadi, untuk mengubah string menjadi huruf kapital atau uppercase. Kita select upper, kemudian MySQL sini kan kecil-kecil ya. Setelah kita buat tadi menggunakan lowercase, misalnya kita buat menjadi besar atau uppercase. Nanti akan hasilnya adalah menjadi besar semua untuk hurufnya. Jadi semua fungsi-fungsi di MySQL ini sebenarnya banyak ya. Ini mungkin yang saya jelaskan ini tidak semuanya,
Tapi yang sering kita gunakan dan juga sebagai beberapa contoh untuk fungsi dari MySQL. Dan ada fungsi tanggal dan waktu. Nah, selain fungsi string tadi yang sudah saya jelaskan, MySQL juga memiliki fungsi-fungsi yang berhubungan dengan operasi tanggal dan waktu ya, atau date and time. Nah, berikut ini beberapa fungsi tanggal dan waktu yang disediakan MySQL. Jadi yang tadi itu adalah mengenai string atau kata ya, di dalam kolom. Kemudian di sini fungsi yang berikutnya adalah untuk tanggal dan waktu. Oke, kita yang pertama ada no sysdate ya. Nah, fungsi ini digunakan untuk mendapatkan tanggal dan waktu sistem sekarang. Ini sebagai contoh ya. Select no. Nah, pada saat kalian ketikkan untuk fungsi seperti ini, akan keluarannya sesuai dengan tahun sekarang. Berarti ada 2022 ya nantinya untuk tanggal dan menyesuaikan untuk hari ini. Seperti itu ya. Jadi dia komplit ya. Ada tanggal, bulan, tahun, tanggal, tahun, bulan, tanggal, kemudian ada waktunya, ada detiknya, seperti itu. Ini untuk select now ya. Kemudian ada month. Ini digunakan untuk urutan bulan integer dari suatu tanggal yang diberikan dalam sebuah tahun, di mana 1 Januari, 2 Februari dan seterusnya ya. Jadi untuk awalnya di MySQL memang untuk permulaan itu bukan 0 ya, untuk beda dengan pemrograman yang mungkin yang lain. Ini dimulai dari 1 karena di select month di sini ya. Ada misalkan tahun 1982 bulan 6 tanggal 5, karena kita pilihnya adalah month, jadi 6 di sini yang keluar ya, keluarannya. Nah, karena yang kita pilih, kita eksekusi adalah bulan, yang keluar jadi bulan 6. Seperti itu. Dan ada week. Ini untuk mendapatkan urutan minggu ya, integer dari suatu tanggal yang diberikan pada dalam setahun. Contohnya di sini tanggal 5 bulan 6 1982 ini minggu keberapa? Ini bisa ternyata untuk minggu yang ke-22 dari tahun tersebut. Misal bisa dihitung nanti ya kaliannya dari mulai Januari sampai bulan Juni ya. Itu bisa dihitung minggu keberapa untuk tanggal 5 tersebut. Silahkan nanti sambil dicoba. Dan ada year. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan bilangan tahun dari suatu tanggal. Select year now. Misalkan sekarang ya berarti 2022 ya untuk hasil keluarannya. Kita cukup menuliskan select year now seperti ini, nanti akan keluar tahunnya. Hour, waktu ya. Nah, fungsi ini digunakan untuk mendapatkan bilangan jam dari suatu parameter yang diberikan. Contohnya select hour now, misalkan jam 20 atau jam berapa ya, jam 1, jam 2, jam 3 dan sebagainya. Nah, ini untuk menampilkan suatu waktu atau jam. Dan ada minute. Nah, fungsi digunakan untuk mendapatkan bilangan menit dari suatu parameter waktu yang diberikan. Nah, ini kita spesifik ke menit saja. Misalkan menit sekarang 8, 10, 11, 19 dan sebagainya. Ini lebih ke spesifiknya ya. Dan ada second. Nah, ini untuk detiknya. Fungsi ini untuk mendapatkan bilangan detik dari suatu waktu ya. Sama ya, kita select second, berarti now itu sekarang. Jadi sesuaikan misalkan di komputer kalian itu untuk detik ke 3 ya, berarti nanti yang akan tampil adalah 3, seperti itu. Sama ya. Oke, yang berikutnya ada date at interval expert time. Date sub, at date, sub date. Nah, ini fungsi di atas ini untuk menambahkan suatu tanggal. Nah, contohnya select date at now, interval 1 day. Nah, ada intervalnya ya. Nah, di sini date now ini misalkan sekarang. Nah, ini misalkan tahun sekarang ya. Nah, kemudian karena di sini ada interval 1 day-nya, berarti ada tanggalnya ya. Interval 1 day hanya hari ini maksudnya untuk interval 1 day ini. Kalau interval 2 day mungkin dengan
dua kali ya yang akan ditampilkan seperti itu. Kemudian ada date format. Date format ini untuk memformat tampilan tanggal. Time format untuk memformat tampilan waktu. Nah, berikutnya adalah tampilan tanggal dan waktu dalam penggunaannya. Jadi kalau ada menggunakan persen M, ini adalah nama bulan ya, dimulai Januari. M itu month ya, kemudian W itu week, berarti dimulai dari Sunday ya sampai Saturday. Kemudian untuk D ini urutan dalam sebulannya, day ya. Kemudian year, sini year untuk yang besar ini tahun 4 digit, untuk yang kecil tahun 2 digit. Nah, ini ada A, nama dari dalam seminggu, Sunday dan sampai Saturday. Tapi kalau A kecil ini dalam seminggu ya, bukan tahun. Sama sih, cuma kecil. Kemudian untuk H, jam atau hour ya, dalam format 24. Kemudian I kecil di sini adalah menit. S di sini adalah detiknya. Seperti itu. Kemudian select date format now, misalkan kita tulis di sini, atau D kecil itu apa tadi? D ya, bukan D kecil, D yang penting. Urutan hari dalam sebulan. Harinya tanggalnya 20, kemudian M-nya month, tanggal bulan 2, year-nya di sini besar adalah tahun. 4 digit ya karena Y besar. Kemudian di sini hour ya, jam 20. I kecil adalah menit. Menitnya 12. Kemudian S-nya di sini adalah second, detik. Nah, tampilnya akan seperti ini. Select date format now. Nah, kita tuliskan untuk di sini ya, fungsi daripada format untuk memformat tanggal ya dan waktu ya tentunya. Oke, seperti itu ya. Ini adalah beberapa, sebenarnya baru beberapa fungsi dari MySQL. Sebenarnya lebih banyak lagi, masih banyak lagi ya. Silahkan nanti sambil diotak-atik kalau memang sudah punya untuk MySQL-nya ya di phpMyAdmin, itu sambil dibuka-buka ya. Walaupun belum saya berikan untuk praktikannya, mungkin bisa sambil iseng-iseng buka dulu ya. Oh, ternyata seperti ini. Kemudian fungsi-fungsinya di bahasa SQL-nya itu di sebelah mana, itu akan lebih baik ya. Keinginan tahu kalian itu nanti akan menambah untuk ilmu ya tentunya. Ini tidak semua saya jelaskan karena masih banyak lagi sebenarnya untuk fungsi-fungsi tersebut ya, untuk di MySQL. Jadi silahkan dikembangkan atau nanti bisa dilihat di MySQL-nya ya. Oke, seperti itu untuk materi. Nanti silakan kalian akses di Classroom ya. Tidak lupa juga saya beritahukannya, karena ini pertemuan keberapa ini ya, sebentar, 7 ya. Nah, ini mungkin untuk minggu depan itu ada, kalau enggak masih satu kali lagi ya mungkin ya, atau hari tenangnya itu. Sekarang sistemnya seperti apa nanti saya lihat dulu. Yang terpenting silahkan materi saya bisa diambil di Classroom. Lebih bagus lagi kalian kembangkan apa yang belum ada dalam materi saya, ditambahkan. Nanti siapa tahu saya pertanyakan di mana, di soal ya, di soal UTS nanti yang belum ada di sini mungkin akan saya pertanyakan. Jadi silahkan kalian kembangkan ya mengenai fungsi-fungsi di MySQL ya. Misalkan ada fungsi yang saya pertanyakan belum ada di materi saya, berarti kan harus kalian kembangkan ya lebih lanjut seperti itu. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah di dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya berikan materi ini untuk mengenai pengelolaan administrasi server dari fungsi-fungsi MySQL bisa diterima ya, bisa dimengerti,
semisal ada yang mau dipertanyakan ya silakan dipertanyakan ya. Mungkin bisa di kontak saya juga boleh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga kita sampai penuh ya untuk puasanya dan kita mendapatkan rahmat maupun hidayah di dalam bulan Ramadan ini, dan juga mendapatkan amal tentunya ya, kebaikan di dalam Ramadan ini. Oke, terima kasih, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.